dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Festival Tabut Muharram 1445 Hijriah pada malam hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Jadi sahabat, kita sedang berjalan menuju ke panggung utama ya. Panggung utama, kita lihat ada apa gerangan di panggung utama malam ini. Dan malam ini juga adalah acara penutupan Festival Tabut Bengkulu tahun 2023. Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita sekalian, staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Laut. Ini Pak Okto. Kita minta berdiri dulu beliau, karena Pak Okto ini sesungguhnya pulang kampung sekalian, mewakili Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka. Ini mewakili Menteri Perindustrian. Kemudian Ibu Direktur Pertemuan, Konvensi dan Pameran. Ini mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita sekalian unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu. Hadir langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Pak Ihsan Fadri. Kemudian Kabinda Bengkulu yang mewakili Kapolda, Kajati dan Danrem 041 Gamas Bengkulu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bupati Wali Kota seprovinsi Bengkulu. Ini hadir langsung, mohon perkenannya untuk berdiri Bupati Rejang Lebong bersama Ketua DPRD Rejang Lebong, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Wali Kota Tebing Tinggi, hadir teman kita, saudara kita dari provinsi tetangga. Yang sama-sama kita hormati secara khusus anggota DPR Republik Indonesia Dapil Bengkulu, Ibu Dewi Koryati. Berdiri juga Bu Dewi Koryati, nyapa masyarakat Bengkulu dari fraksi Partai Amanat Nasional. Yang sama-sama kita hormati pimpinan-pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD seprovinsi Bengkulu. Tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, secara khusus yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai keluarga kerukunan Tabut Bengkulu. Karena mereka inilah sebagai pengawal, sebagai pelestari, sebagai pengembang
budaya tabut di Bengkulu yang kita cintai ini. Kita berikan tepuk tangan untuk KKT Bengkulu. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat Provinsi Bengkulu yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita malam hari ini sungguh sangat spesial, sangat bernilai, sekaligus mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Bengkulu, di mana 3 agenda besar kita satukan di panggung yang meriah ini. Yang pertama, penutupan Festival Tabut yang tahun ini masuk Karisma Event Nusantara tahun 2023. Dan yang kedua, kita melakukan pencanangan di wilayah Bengkulu terkait dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Dengan 3 agenda ini sekalian, saya berharap ini menjadi pemantik mengaktifasi semua pemangku kepentingan dan perlu mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Bengkulu. Ketiga agenda ini mampu mengakselerasi gerakan ekonomi Bengkulu. Ini secara khusus pelaku usaha kecil menengah. Bapak Ibu hadirin sekalian, terkait dengan agenda penutupan Festival Tabut, tidak terasa malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 10 Muharram. Dan patut kita syukuri Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat Bengkulu yang ada di 9 kabupaten kota se-Bengkulu. Agenda Festival Tabut dari tahun ke tahun semakin meriah, interaksi budayanya semakin menarik dan berkualitas, sambutan masyarakatnya makin antusias, dampak ekonominya juga semakin besar. Tadi disampaikan oleh Ibu Direktur dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, beliau menyampaikan semakin mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena 5 tahun berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara. Kita berikan tepuk tangan Bapak sekalian terhadap keberhasilan kita bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang saya sampaikan ini tentunya bukan karya sendiri dan juga tidak datang dengan sendirinya. Ini merupakan sebuah proses panjang kerjasama dari semua pihak, dukungan dan doa restu dari seluruh elemen masyarakat Bengkulu. Maka harapan saya, kita jangan pernah berhenti bekerja. Mari terus semangat berusaha. Kita ingin Festival Tabut tahun depan, kami titip salam dengan Pak Menteri, Bu Direktur, agar kembali Festival Tabut ini masuk dalam Karisma Event Nusantara di tahun 2024 yang akan datang, atau di tahun 1446 Hijriah yang akan datang. Sepakat Bapak sekalian? Pasti sepakat, alhamdulillah. Dan di tahun depan, ya, itu merupakan tahun terakhir kepemimpinan saya bersama Pak Rojon Shah. Atas ide Ketua DPRD Bengkulu Pak Ihsan Fajri, beliau menyampaikan, Pak Gubernur, tolong dibuat inovasi tambahan dengan Festival Tabut ini agar lebih meriah di wilayah Bengkulu dan nasional. Beliau mengusulkan dan kita sepakati pada malam hari ini. Dan bersiap-siap kabupaten kota. Di tahun 2024 yang akan datang, 1446 Hijriah yang akan datang, Festival Tabut akan kita lombakan. Tabut itu antar kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Ya, dengan hadiah ratusan juta rupiah. Dan akan kita lombakan Tabut itu antar provinsi secara nasional. Kita undang 30 provinsi. Saya minta dengan Dinas Pariwisata bekerja lebih awal, promosi lebih progresif, membangun kerjasama lebih sistematis, sehingga harapan kita di akhir tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban saya membangun pariwisata Bengkulu, gegap gempita Festival Tabut makin dirasakan oleh masyarakat Bengkulu. Setuju Bapak-Ibu sekalian? Kemudian yang kedua terkait dengan Bangga Buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Ini Bapak sekalian tidak lain tujuannya akan mengakselerasi ekonomi lokal dan akan mengakumulasi dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional. Terkait dengan Bangga Buatan Indonesia, kita sudah mengakurasi 30 industri kecil menengah. Hadir Bapak sekalian, 30 industri kecil menengah yang sudah seleksi sedemikian rupa dari ratusan IKM yang ada.
Nah, ini akan kita lakukan pendampingan, kemudian akan kita lakukan promosi, kita akan transformasi pemasaran menggunakan digital, sehingga harapan kita dia semakin berkembang melesat untuk menggerakkan ekonomi Bengkulu. Maka kuncinya tolong betul IKM Bengkulu, UMKM Bengkulu hasilkan produk yang betul-betul berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian tetapkan harga yang betul-betul kompetitif dan terjangkau. Dan yang tidak kalah pentingnya, lakukan promosi secara masif sesuai dengan ceruk pasar. Dan jangan lupa era digital, melakukan transformasi digital dalam hal pemasaran. Saya yakin kalau itu dilakukan, UMKM Bengkulu, EKM Bengkulu pasti berkembang di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga terkait dengan bangga berwisata di Indonesia. Ini alhamdulillah kita dari tahun ke tahun, saya mohon dukungan dengan Bupati Wali Kota, kita lakukan secara sistematis dengan kolaboratif yang maksimum. Ini kita melaksanakan lomba desa wisata tingkat provinsi Bengkulu. Alhamdulillah, dari berbagai event ini sudah masuk dalam 50 besar beberapa desa yang ada di Bengkulu, menjadi desa wisata yang sangat menjanjikan untuk dikunjungi. Ada Blitar Seberang, di mana Bapak sekalian tempatnya? Turo. Ada Rindu Hati di Bengkulu Tengah. Kemudian ada Batu Ampar di Kabupaten Kepahyang. Banyak sekali Bapak sekalian desa wisata yang kita kembangkan dan kita lombakan dengan desa wisata di tingkat provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua, tahun ini kembali kita akan mengembangkan pengembangan sektor pariwisata di pedesaan yang betul-betul menggambarkan keunikan desa wisata yang ada di Bengkulu. Nanti Pak Bupati yang hadir atau yang mewakili, tolong dalam lomba tahun 2023 minimum 3 desa diikut sertakan. Andai kita 9 kabupaten 1 kota, ada 30 desa kelurahan yang akan bersaing berkompetisi dalam konteks desa wisata di Provinsi Bengkulu di tahun 2023. Sekali lagi sekalian, sebagaimana awal sambutan saya, kegiatan-kegiatan pengembangan pariwisata, festival-festival budaya seperti ini betul-betul kita harapkan menjadi pengembang dan penyumbang dalam rangka penggerakan ekonomi Provinsi Bengkulu. Saya secara khusus sungguh berterima kasih dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dengan Kementerian Perindustrian, tentu di bawah koordinasi Kementerian Maritim, Investasi, dukungan instansi vertikal yang ada di Bengkulu, dan secara khusus kepada KKT dan anak-anakku sekalian yang tergabung di dalam Asosiasi Seniman Bengkulu. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita akan bertemu dalam acara yang lebih meriah, lebih maju untuk Bengkulu yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah ridho Allah Subhanahu wa taala, pencanangan yang pertama, bangga buatan Indonesia. Yang kedua, bangga berwisata di Indonesia. Kalau dalam konteks ini di Bengkulu, malam hari ini secara resmi saya canangkan, atau kalau dalam istilah asingnya kick off terhadap 2 agenda besar itu. Tepuk tangan Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, terkait dengan penutupan tabut, ini kita tutup dulu dengan sebuah pantun Bapak sekalian. Pantunnya juga sederhana sekali. Mudah-mudahan ini saya tidak lupa dengan pantun yang akan kita maknai secara bersama-sama pada malam hari ini. Ini harus agak mikir dikit, 1-2 menit Bapak sekalian. Ya. Kalau kita lihat MC-nya ini waktu pembukaan dengan penutupan ini sama ini. Adinda Riko, ya, ini MC yang sama ini. Kita kasih pantun buat MC-nya sekalian. Terima kasih Pak. Kira-kira gimana, bisa nggak bikin pantun sekalian? Apa? Belum Pak. Belum ya? Belum disiapin Pak pantunnya. Jadi kedua MC ini
Mbak Permaisuri sekalian. Betul kan, cantik dan ganteng sekali. Ya. Mbak kedua mempelai kata orang Bengkulu. Mudah-mudahan kita doakan mereka nanti sampai ke pelaminan. Amin. Setuju gak? Kita buat Siapa? Udah berkeluarga. Oh, udah berkeluarga. Wah, jangan, nggak jadi pantunnya itu. Waduh, salah Pak Ruidin. Mungkin jodoh untuk saya aja Pak, nggak apa-apa. Hah? Mungkin jodoh untuk saya nggak apa-apa Pak. Oh, gitu ya. Ya, susah nih jadi pantunnya kalau begitu sekalian. Maka ada yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Festival Tabut Muharram 1445 Hijriah pada malam hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Malam ini Festival Tabut berakhir. Sampai jumpa di Festival Tabut tahun depan dalam situasi yang lebih meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya minta maaf. Kalau ada yang kurang pas mohon kiranya untuk diikhlaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon dengan hormat Bapak untuk dapat menuju jalur tengah connecting Bapak. Ya, dengan hormat Bapak untuk dapat menuju ke jalur tengah connecting untuk dapat melaksanakan prosesi penutupan Festival Tabut 2023 dan juga kick off gerakan nasional Bangga Buat Indonesia dan juga Bangga Berwisata di Indonesia. Dan kami juga turut mengundang untuk menyaksikan, kami mohon kesediaan dari Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Adita Aditya Nugraha. Kami juga mengundang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktur Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran, Ibu Iyung Masruro. Dan juga kami mohon kesediaan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut, Bapak Okto Irianto. Kami juga mengundang Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Ibu Reni Yadita. Tentunya dengan bangga sesaat lagi ya, gerakan nasional. Dan kami juga mengundang Ibu Dewi Koryati selaku anggota DPR RI untuk dapat bergabung bersama. Yang nantinya kita harapkan akan bersinergi sebagai pemangku kepentingan UMKM unggulan di masing-masing daerah dan juga meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Baik, nanti akan kita kasih aba-aba. Kita hitung bersama dalam hitungan mundur. Baik, kita hitung bersama-sama untuk seluruh masyarakat Bengkulu dalam hitungan mundur. Iya. Dan sesaat lagi. Baik, untuk seluruh masyarakat Bengkulu, mari kita hitung bersama dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Wow, luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah. Dengan ini Festival Tabut 2023 resmi ditutup. Kita gerakan nasional Bangga Buat Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia resmi diselenggarakan di Provinsi Bengkulu. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk masyarakat Bengkulu. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama dan mohon dengan hormat. Ya, luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Yang meriah, berbangga hati pada malam hari ini. Dan kami mohon dengan hormat untuk dapat berfoto terlebih dahulu. Sebelum Bengkulu didampingi oleh perwakilan dari Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktur Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran. Masih antusias hingga malam hari ini tentunya untuk menyaksikan kemeriahan.
selanjutnya kami juga mengundang
Dan kami mohon dengan hormat kepada Gubernur Bengkulu Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya untuk dapat naik ke atas panggung dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Dan kami juga mengundang PJ Wali Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Bapak Dr. Andes Syarmadani MSI. Dan kami juga mengundang dari Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Dita Aditya Nugraha. Dan kami juga mengundang Ibu Dewi Koryati untuk dapat hadir dan berfoto bersama. Yo,